Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas tentang eksponensial atau dalam bahasa kita disebut dengan bilangan berpangkat. Kita lihat definisi secara gampangnya. Bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan yang sama sebanyak n faktor. Ya, kita lihat definisi formalnya. Misalkan A elemen R dan N elemen bilangan asli. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali seterusnya sampai kali A sebanyak N faktor. A pangkat N disebut bilangan berpangkat positif, dengan A disebut bilangan pokok dan N disebut sebagai eksponen atau pangkatnya. Contoh kita di sini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3, ini 4 kali kita mengalihkan 3-nya, itu dapat ditulis menjadi 3 pangkat 4 dalam bentuk bilangan berpangkat. Nomor 2, 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian yang ketiga, setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah sebanyak 5 kali. Ini dapat kita jadikan menjadi setengah pangkat 5. Oke, itu yang kita sebut sebagai bilangan berpangkat atau eksponensial. Selanjutnya kita akan membahas beberapa sifat dari bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya kita akan sajikan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat. Ya, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat. Misalkan A, B elemen R dan M dan N elemen N bilangan asli gitu ya. Maka berlaku yang pertama, A berpangkat M dikali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M tambah N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Bilangan pokoknya sama, kalau dibagi pangkatnya dikurangkan. Kemudian yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, ini sama dengan A pangkat MN. Jadi kalau bilang berpangkat dipangkatkan lagi, kalikan pangkatnya gitu ya. Nomor 4, ini khusus nih, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A berpangkat N dengan syarat A-nya tidak 0. Kemudian yang nomor 5, A pangkat 1 sama dengan A dan A pangkat 0. Ini A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak 0 ya. Jadi apapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 gitu ya. Yang nomor 6, nah ini untuk 2 angka lagi. Kalau ini tadi ya bilang pokoknya sama, ini bilang pokoknya berbeda, nomor 6, 7, 8. Nomor 6, A pangkat N dikali B pangkat N, bilang pokoknya sama, berbeda ini. Maka A kali B berpangkat N, jadi dikeluarkan pangkatnya gitu ya. Nomor 7, A berpangkat N dibagi B berpangkat N sama dengan A per B berpangkat N dengan syarat B-nya tidak 0. Ini sama dengan nomor 6, cuman ini bagi kasusnya. Kemudian nomor 8, A per B, A bagi B berpangkat negatif N sama dengan B per A berpangkat N. Jadi kebalik ya. Ini A per B pangkat negatif, ini B per A berpangkat positif jadinya. Dengan syarat A dan B-nya tidak 0. Berikut kita akan coba buktikan, tidak semua yang akan kita buktikan di sini. Kita akan memberikan bukti untuk nomor 5 dan nomor 8. Sisanya nanti dijadikan tugas ya, sisanya dijadikan tugas untuk buktinya. Kita coba sekarang untuk memberikan bukti yang nomor 8. Nomor 5 dulu mungkin. Kita coba bukti nomor 5. Misalnya A pangkat 0 katanya 1 gitu ya. Kita akan cobakan buktinya. Tulis A pangkat 0 sama dengan A pangkat 1 kurang 1. Ini boleh ya, jadi A pangkat 0 itu kita tulis menjadi A pangkat 1 kurang 1. Ini sama dengan
A berpangkat 1 dikali A berpangkat negatif 1. Kemudian ini sama dengan A pangkat 1 per A pangkat 1. Ya, karena A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A pangkat 1. Ini sama dengan A pangkat 1 dibagi A pangkat 1 adalah 1. Jadi terbukti kalau A pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian saya coba nomor 8. Nomor 8 kita sediakan buktinya. Ini A per B berpangkat negatif N sama dengan menggunakan sifat nomor 7. Menggunakan sifat nomor 7, kita tulis ini kan A berpangkat negatif N per B berpangkat negatif N sama dengan A berpangkat negatif N tadi yang nomor 4 itu adalah 1 per A pangkat N. Berarti ini 1 per A pangkat N per 1 per, kalau B pangkat negatif N berarti 1 per B pangkat N ya. Oke. Kemudian ini sama dengan, ingat di sekolah dasar membagi pecahan sama dengan mengali kebalikannya. Berarti 1 per A pangkat N dikali dengan B pangkat N per 1. Berarti ini kita dapatkan adalah B 1 kali B pangkat N, B pangkat N per A pangkat N kali 1 berarti A pangkat N. Ini dapat kita tulis menjadi B per A berpangkat N. Terbukti. Oke, itu bukti untuk yang nomor 5 dan nomor 8. Silakan nanti untuk yang nomor selebihnya 1, 2, 3, 4, 6, 7 dijadikan tugas untuk buktinya. Nah, apa gunanya seseorang mempelajari bilangan berpangkat ini? Pertama, sebenarnya penggunaannya adalah secara untuk lebih efektif dan efisien. Jadi dalam penulisan, kalau bilangan berpangkat itu tadi berasal dari perkalian bilangan yang sama sebanyak n faktor. Kalau nanti dia ada 10 kali mengalikan tentu panjang sekali gitu ya. Maka untuk efektivitas perlu dilakukan penyingkatan dalam penulisan, sehingga salah satu penyingkatan ini adalah dengan memanfaatkan bilangan berpangkat bulat. Itu contohnya dalam fisika, kimia, biologi, banyak sekali bilangan-bilangan yang super besar atau sangat kecil sekali yang sulit menuliskannya, sehingga perlu simbol baru yang kita sebut sebagai eksponensial atau bilangan berpangkat. Oke, berikut kita akan sajikan beberapa soal. Oke, berikut kita berikan soal pertama, contoh soal pertama. Kita akan menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat tadi untuk menyelesaikan soal berikut. Yang diminta di soal kita adalah bentuk sederhana dari yang A 3 pangkat 12 tambah A kali 9 pangkat 2A kurang 7 dibagi 3 pangkat 5A. Kemudian yang B 1 per 1 tambah N pangkat 5 kali 1 per 1 kurang N pangkat negatif 7 dikali N kurang 1 per 1 tambah N berpangkat negatif 6. Yang nomor C 5 pangkat 702 dikurang 5 pangkat 700 ditambah 72 per 5 pangkat 700 ditambah 3. Kita akan coba carikan sederhana dari bentuk-bentuk ini. Untuk soal pertama kita akan mencoba menjawabnya. Jawab yang A. Kita tulis kembali, ini 3 pangkat 12 tambah A kali 9 ini dapat kita ganti menjadi 3 pangkat 2 berpangkat lagi 2A kurang 7 dikali, langsung aja ini ke atas berarti 3 pangkat negatif 5A sama dengan ini bilangan pokoknya sama ya. Berarti ini kita selesaikan sekali lagi, 3 pangkat 12 tambah A kali 3 berpangkat 4A 2 kali 2A
kurang 14 ya, kali 3 pangkat negatif 5A, sama dengan, karena bilang pokoknya sama dikali berarti pangkatnya dijumlahkan, berarti 3 berpangkat 12 tambah A tambah 4A kurang 14 kurang 5A, sama dengan, kita ambil 12 kurang 14 ya, 12 kurang 14, 3 pangkat negatif 2, ini A tambah 4A, 5A, 5A kurang 5A habis, berarti 3 pangkat negatif 2, ini sama dengan 1/9. Selesai. Jadi bentuk sederhana dari soal kita yang pertama adalah 1/9. Oke, itu soal pertama. Kita coba jawab untuk soal kedua. Soal kedua kita adalah 1/1 tambah N pangkat 5 kali 1/1 kurang N pangkat negatif 7 dikali N kurang 1/1 tambah N. Kita jawab soal nomor B ya. Oke, kita tulis 1 ini tetap, berarti ini 1 per, di bawahnya adalah 1 tambah N berpangkat 5. Jadi kalau 1 pangkat 5, 1 tambah N pangkat 5, 1 tambah N pangkat 5. Dikali ini, kalau menggunakan sifat yang 8 tadi dibalik isinya positif pangkatnya ya. Berarti ini jadinya apa? 1 kurang N berpangkat positif 7 jadi. Kali, nah ini dibalik lagi, jadinya adalah 1 tambah N per N kurang 1 berpangkat 6 jadinya. Positif ya. Oke, sekarang sama dengan, kita tulis lagi 1/1 tambah N berpangkat 5 kali, ini jadinya adalah tetap, kalau kita keluarkan negatif 1 gimana? Coba negatif 1 dikali N kurang 1 ya, berpangkat 7 dia, sama dengan 1 tambah N berpangkat 6 per N kurang 1 berpangkat 6. Oke, sepertinya ada yang bisa kita habiskan ini. Ini pangkat 5, ini habis ya, pangkat 1 tinggal. Karena sama. Kemudian kita tulis lagi, jadinya ini adalah negatif 1 pangkat 7 kali N kurang 1 pangkat 7 kali 1 tambah N pangkat 1 ya, per, di bawahnya adalah N kurang 1 berpangkat 6. Oke, ini negatif berpangkat ganjil, negatif ya, tetap negatif 1. Ini jadinya kita habiskan, ini tinggal 1, berarti N kurang 1 dikali 1 tambah N itu sama dengan N tambah 1 ya. Oke, berarti ini hasilnya adalah negatif 1 kali ini N kuadrat kurang 1. Sehingga hasil terakhirnya nanti bisa kita tulis adalah 1 kurang N kuadrat. Selesai. Oke, itu bentuk sederhana dari soal yang B kita. Kemudian yang terakhir, yang C, kita cobakan. C. Oke. 5 pangkat 702 dikurang 5 pangkat 700 ditambah 72. 5 pangkat 702 itu boleh saya tulis menjadi 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 700 ya. Ya, karena 700 di 2 tambah 700 kurang 5 pangkat 700 tambah 72 per, bawahnya tetap biarkan aja begitu, 5 pangkat 700 tambah 3 sama dengan, ini 25 kan, 25 kali 5 pangkat 700 kurang 5 pangkat 700 tambah 72 per 5 pangkat 700 tambah
kan 25 kali 5 pangkat 700 dikurang 1 sini sebenarnya 1 kali 5 pangkat 700. Taruhlah ini 25x dikurang x berarti 24 ya. Boleh kita tulis di sini mungkin atau di sini sekali lagi 24 kali 5 pangkat 700 tambah 72 per 5 pangkat 700 tambah 3. Terakhir apa? Masih bisa kita tulis di sini. Iya, kita geser dulu. Oke, ini. Apa yang bisa kita keluar? Kita keluarkan 24. Coba 24 dalam kurung jadinya apa? 5 pangkat 700 tambah 72 dibagi 24 3 ya. 3 per 5 pangkat 700 tambah 3. Ya, habis tewas. Oke, jawaban terakhirnya adalah 24. Selesai. Oke, itu kira-kira contoh pertama kita tentang penggunaan sifat-sifat eksponensial atau bilang berpangkat. Kita memberikan 3 buah soal yang cukup rumit. Ini level soalnya. Yang pertama tuh gampang sekali soalnya. Yang kedua ini soal masuk perguruan tinggi negeri. Soal C Olimpiade SMP. Oke ya, kita lanjutkan lagi beberapa soal berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas bilangan berpangkat rasional. Kalau tadi semuanya adalah bilangan berpangkat bulat, maka selanjutnya adalah bilangan berpangkat rasional atau pecahan ya. Adalah bilangan yang pangkatnya pecahan, disebut juga bilangan akar atau bilangan irasional. Contohnya adalah 2 pangkat setengah, itu dapat ditulis menjadi akar 2 saja. Kemudian 5 pangkat 2 per 3 itu akar pangkat 3 dari 25 atau 5 kuadrat. Bentuk umumnya adalah A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi dibacanya gimana? Akar pangkat N dari A berpangkat M. Dengan A bilangan pokok, M per N adalah pangkatnya gitu ya. Nah, secara umum sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan ini sama dengan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat. Barangkali mungkin ada beberapa aturan yang coba dibedakan dan memang itu berbeda gitu ya. Berikut kita akan memberikan sifat-sifat yang berbeda saja, sedangkan sifat-sifat umumnya itu sama dengan sifat bilangan berpangkat bulat. Jadi kita akan memberikan sifat-sifat yang berbeda saja untuk bilangan berpangkat rasional berikut ini. Oke, berikut sifat-sifat bilangan berpangkat rasional atau berpangkat pecahan. Yang pertama kita tulis kembali A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M dengan syarat A-nya besar sama dari 0 ya. Khusus untuk N sama dengan 2 dan M sama dengan 1, maka itu menjadi A pangkat setengah ya. A pangkat setengah itu sama dengan akar A saja. Jadi khusus itu dibaca akar A dengan syarat A-nya besar sama dari 0. Sifat yang kedua, akar A kali akar A sama dengan A ya. Akar A kali akar A sama dengan A. Ini kan sebenarnya A pangkat setengah dikali A pangkat setengah sama dengan, kalau bilangan pokoknya sama, setengah tambah setengah 1, berarti sama dengan A pangkat 1 ya. Oke. Kemudian yang nomor 3, akar A kali akar B sama dengan akar AB. Yang keempat, akar A bagi akar B sama dengan akar A per B. Kemudian yang kelima, A plus minus B kali akar C, ini sama dengan A akar C plus minus B akar C gitu ya. Ini sifat distributif saja. Yang nomor 6, A berpangkat negatif M per N itu sama dengan 1 per A pangkat M per N sama dengan 1 per akar pangkat N dari A pangkat M. Kemudian bentuk yang ketujuh ini bentuk khusus, 7, 8, 9 ini bentuk khusus. Akar dari A tambah B plus minus 2 akar AB, ini 2-nya konstan ya, tetap. Itu sama dengan akar A plus minus akar B dengan syarat bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Ya. Kemudian nomor 8,
akar A kali akar A kali akar A kali akar A dan seterusnya. Ingat ini akar paling luar ini melingkupi semua akar-akar yang ada di dalamnya gitu ya, dan bentuknya kali, maka itu sama dengan A saja nilainya. Kemudian yang nomor 9, akar pangkat M kemudian akar pangkat N dari A itu sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Oke, itu beberapa sifat dari bilangan berpangkat rasional yang bisa kita berikan, walaupun sebenarnya masih banyak sekali lagi sifat-sifat bilangan berpangkat rasional yang ada ya. Tapi nanti kita akan keluarkan satu persatu, dan berikut kita akan memberikan contoh soal dari penggunaan sifat-sifat bilangan berpangkat rasional atau bilangan irasional. Oke, berikut kita memiliki satu contoh soal yang terdiri dari A, B, C, dan D. Tentukan hasil dari 4 akar 75 kurang 5 akar 12 tambah akar 48, itu berapa hasilnya? Kemudian yang B, jika A 1 kurang akar 3 per 1 tambah akar 3 dan B 1 tambah akar 3 per 1 kurang akar 3, berapakah nilai A tambah B? Kemudian yang C, berapakah nilai dari akar 10 tambah akar 84? Kemudian yang D, berapakah akar dari 11 kurang 4 akar 7? Oke, kita akan coba menjawab soal ini. Kita jawab soal yang pertama terlebih dahulu. Kita jawab yang A, 4 akar 75 ini boleh saya tulis menjadi 25 kali 3 kurang 5, 75 itu kan 25 kali 3 ya. Akar dari ini 4 kali 3, 12 itu 4 kali 3, tambah akar dari 48 itu 16 kali 3, sama dengan, ini bisa saya tarik akarnya ya, berarti 4 kali akar 25, 5 akar 3 kurang 5 kali akar 4, 2 ya, 5 kali 2 akar 3 tambah akar 16, 4 akar 3, sama dengan 4 kali 5, 20 akar 3 kurang 10 akar 3 tambah 4 akar 3. Ini bisa 20 akar 3 kurang 10 akar 3, 10 ya, 10 tambah 4, 14. Jadi jawabannya adalah 14 akar 3. Selesai. Itu soal pertama, jawabannya adalah 14 akar 3. Soal yang B, lihat soal yang B. Soal yang B, jika A sama dengan 1 kurang akar 3 per 1 tambah akar 3 dan B nya 1 tambah akar 3 per 1 kurang akar 3, A tambah B. Tanyanya A tambah B, kita tulis 1 kurang akar 3 per 1 tambah akar 3 tambah 1 tambah akar 3 per 1 kurang akar 3, sama dengan, nah ini kita samakan dulu penyebutnya karena kita menjumlahkan pecahan ya. Samakan dulu penyebutnya, berarti ini 1 tambah akar 3 kali 1 kurang akar 3 kali silang 1 kurang akar 3 kuadrat tambah ini 1 tambah akar 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan, ini kita sudah kemarin belajar bagaimana mengkuadratkan bentuk dari ini. Berarti ini kuadratnya adalah 1, kemudian kurang 2 akar 3 tambah 3 ya. Oke, kemudian yang sebelah sini tambah, ini 1 tambah 2 akar 3 tambah 3. Yang di bawahnya 1, ini kan bentuk A tambah B kali A kurang B ya, berarti A kuadrat 1 kuadrat 1, kemudian akar 3 dikuadratkan berarti kurang akar 3 kuadrat 3 ya. Oke, sederhananya itu. Oke, terakhir jawabannya apa?
sama dengan ini yang saling habis nih ya. Habis ini. Oke, 1 tambah 3 tambah 1 5, 5 tambah 3 8. 8 per 1 kurang 3 negatif 2. Jawabannya adalah negatif 4. Selesai. Jawabannya ternyata adalah negatif 4. Oke. Nah, itu jawabannya yang soal nomor B itu adalah negatif 4A tambah B-nya. Sekarang kita akan cobakan menjawab soal yang C. Yang C soal kita adalah akar dari 10 tambah akar 84. Ini akarnya di bawah akar pertama ya. Kita jawab yang C. Nah, ini akar. Tadi teorinya apa? Teorinya adalah akar dari A tambah B plus minus akar 2 ya. Kedua di sini. 2 akar A kali B. Nah, ini dia. Ini tadi jawabannya adalah akar A tambah kurang akar B dengan syarat A besar dari B. Oke, kita akan gunakan itu. 10. Ingat di sini harus ada 2 ya. Berarti ini tetap dulu 10 tambah sini. Akar dari 84 tuh 4 kali 21 ya. 4 kali 21 sama dengan ini akar 10 tambah akar 4 2 akar 21. Ini udah mirip bentuknya ya. Sekarang kita pikirkan 10 dan 21. Oke, 10 itu adalah bilangan harus A-nya besar dari B ya. Pikirkan dua bilangan, yang satu lebih besar dari yang lain. Hasil jumlahnya 10, hasil kalinya 21. 10 itu kan 7 tambah 3 gitu ya. Tambah 2 akar 21 itu 7 kali 3. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah akar 7 tambah ya, tambah akar 3. Selesai. Itu yang C. Sekarang bagaimana yang D? Kita coba jawab yang D. Ini akar 11 kurang 4 akar 7 sama dengan, nah di teorinya tadi jawabannya harus 2 di sini ya. Harus 2. Sekarang kita punya 4. Jadi usahakan belum jadi 2. Kita modifikasi dulu, ini akar 11 kurang 4 ini kan 2 kali 2 akar 7 ya. Oke, terus ini kita tarik ke dalam akar 7 ini. Yang 2 yang 1. Berarti ini 11 kurang 2. 2 yang ini berasal dari akar 4 ya kali 7. Yang 7-nya tetap. Yang 2 yang ini saya tarik ke dalam akar, tentu akar 4 2. Oke, sama ya. Maka ini sama dengan akar dari 11 kurang 2 akar 4 kali 7 28. Nah, sama dengan tadi kita mencari hubungan 11 dengan 28. Sebenarnya ini udah nampak hubungannya tadi. Kita tulis, ingat harus yang angka depannya lebih besar ya. Jadi ini 7 tambah 4 11 kurang 2 akar 7 kali 4. Sehingga dapat kita bikin jawabannya adalah ini akar 7 kurang, karena tandanya kurang ya, akar 4. 7 kurang 4 berarti jawaban terakhirnya adalah akar 7 kurang 2. Selesai. Oke, itu tadi 4 contoh soal yang berhubungan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan. Dan selanjutnya kita akan membahas lagi beberapa operasi yang berhubungan dengan bilangan berpangkat ini, seperti merasionalkan penyebut gitu ya. Oke. Salah satu bagian dari bilangan akar atau bilangan irasional ini adalah tentang bagaimana merasionalkan penyebut pecahan ya. Apa itu yang disebut dengan merasionalkan penyebut pecahan?
adalah mengubah bentuk penyebut pecahan dari irasional menjadi bulat ya. Jadi kita berusaha untuk mengubah penyebutnya saja dari bentuk irasional atau berbentuk akar menjadi bulat biasa gitu ya, dengan cara mengalihkannya dengan sekawannya. Nah, misalnya nomor 1 itu adalah A per akar B itu sama dengan kita kali sekawannya akar B per akar B. Sebenarnya dikali 1 itu ya. Dikali 1 dulu, 1 itu diubah menjadi akar B per akar B. Jadi A per akar B dikali akar B per akar B itu sama dengan A akar B per akar B kali akar B kan 1 ya. Sama dengan B, maaf, sama dengan B. Dan ini penyebutnya sekarang sudah B berbentuk bilangan bulat biasa. Oke, yang nomor 2, akar A per akar B itu kita rasionalkan juga sama dengan akar A per akar B dikali akar B per akar B. Ini sama dengan akar AB per B ya. Kemudian yang ketiga, ini betul lebih kompleksnya. A per akar A tambah atau kurang akar B. Ini tambah kurang ya. Nah, sekawannya dibalik nanti ya. Ya, sekawannya nanti dibalik. Nah, sama dengan A per akar A tambah kurang akar B kali ya, baru sekawan. Sekawannya dibalik. Kalau tambah itu sekawannya kurang, kalau kurang sekawannya tambah ya. Berarti akar A kurang tambah jadinya akar B per akar kurang tambah akar B. Jadi nanti dibalik gitu ya. Kalau dia tandanya tambah di bawah maka sekawannya kurang, kalau dia kurang maka sekawannya tambah. Ini hasilnya adalah A dikali akar A kurang tambah akar B per A kurang B di bawahnya. Oke, berikut kita kasih contoh. Rasionalkanlah 3 per akar 2 dan B sama dengan 4 per akar 5 tambah akar 3. Kita akan coba merasionalkan dua bentuk ini. Jawab. Yang A 3 per akar 2. Ini penyebutnya sekarang kan akar 2 ya, berbentuk irasional. Jadi ini sama dengan 3 per akar 2 kali 1. Sebenarnya ini kan kali 1. Kita kali langsung 1 itu kita ganti dengan ini. Akar 2 per akar 2. Ini jawabannya adalah 3 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2. Selesai. Sekarang bentuk penyebutnya sudah bulat. Yang B 4 per akar 5 tambah akar 3. Nah ini karena tandanya tambah maka sekawannya nanti kurang ya. Berarti ini 4 per akar 5 tambah akar 3 kali akar 5 kurang akar 3. Jadi ini akar 5 kurang akar 3. Ini kali 1 sebenarnya. Oke, sama dengan di atasnya 4 kurung akar 5 kurang akar 3 per, nah ini akar 5 kali akar 5 nih tandanya tambah, berarti akar 5 kali akar 5 5 ini kurang 3, ini tambah kali kurangnya ya di kuadratnya, berarti ini 4 akar 5 kurang akar 3 per 5 kurang 3 2 sama dengan ini habis ya, tinggal 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar 5 kurang 2 akar 3. Oke, selesai. Itu contoh dari merasionalkan penyebut. Ingat, merasionalkan itu sebenarnya mengalih dengan 1, berarti artinya tidak mengubah, hanya mengubah bentuk tanpa mengubah nilai ya. Nilainya sama, jadi hanya bentuknya saja yang kita ubah menjadi penyebutnya itu tidak irasional lagi tapi menjadi bulat. Oke, itu tadi kita sebut merasionalkan penyebut pecahan. Oke, tadi kita sudah mengatakan bahwa salah satu manfaat dari bilangan eksponen ini adalah untuk lebih efektif dan efisien sehingga mudah digunakan gitu ya. Nah, berikut contohnya adalah ketika kita menyatakan bilangan ke bentuk baku namanya. Dalam fisika atau kimia tersebut, dalam teknik juga sering menggunakan bentuk baku ini.
Nah, jadi bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Bentuk baku itu adalah A kali 10 pangkat N, dengan A itu bilangan dari 1 sampai 10 ya, tidak sampai 10 berarti 1 sampai 9 mungkin. Bilangan 1 sampai 9 masuk satunya, dengan N bilangan bulat selain 0. Jadi selain 0 bilang bulat. Jadi pangkatnya itu adalah bilangan bulat selain 0. Contohnya di sini adalah kita ingin menyatakan bilangan berikut ini ke dalam bentuk baku. Yang A ini bacanya adalah 160 miliar ya. 160 miliar, itu ada nolnya 9. Kita diminta untuk menyatakan ini ke dalam bentuk baku dengan memanfaatkan eksponen atau bilangan berpangkat. Yang B itu adalah 0,00000000000000 kita ingin disuruh menyatakannya ke dalam bentuk baku. Kalau kita perhatikan bilangan A dan bilangan B ini, penulisannya kurang efektif kalau kita gunakan seperti ini. Selain panjang dan tingkat kemungkinan kesalahan penulisan juga sangat tinggi. Sekarang kita coba menyatakannya dalam bentuk baku. Kita jawab. Nah, kita akan memilih A-nya. A-nya syaratnya tadi besar sama dari 1, kecil saja dari 10. Oke, berarti kita ambil jawab yang A 165 miliar. Ini boleh kita nyatakan, berarti karena A-nya besar sama 1, boleh 1 ya, berarti 1,65 kali ya. Ini A-nya 10 berpangkat berapa N-nya nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 1,65 berpangkat 11 ya. Nah, itu bentuk bakunya. Dia lebih simpel ketimbang yang 165 miliar ini. Dapat kita tulis menjadi 1,65 kali 10 pangkat 11. Ini lebih sederhana penulisannya dan lebih efektif. Yang B-nya kita punya ini 0,000000000000175. Kita ingin menyatakannya dalam bentuk baku ini, berarti kita ambil sama dengan yang ada angkanya ya, berarti 1,75 karena boleh dari 1. Kalau 17 kalau diambil 2 angka kan 17, berarti lewat ya, nggak pas. Berarti 1,75 kali 10 pangkat. Nah, berapa kali kita mengangkatnya ini? Coba kita hitung, komanya kita geser berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 10 pangkat negatif 13. Oke, itu jawabannya. Berarti kita menggeser komanya sampai 1 koma itu adalah 13 kali. Berarti 1,75 kali 10 pangkat minus 13. Itu tadi salah satu pemakaian dari bilangan berpangkat ini untuk lebih efektif dan efisien dalam penulisan, sehingga dalam pengoperasiannya nanti bilangan sangat besar ini lebih gampang dan lebih mudah. Oke, berikut ini ada 5 soal yang bisa dijadikan latihan. Soal yang pertama itu bentuk sederhana dari M tambah 1 kuadrat dikali M kuadrat kurang M tambah 1 dikuadratkan juga per M pangkat 3 tambah 1 dikuadratkan. Semua ini dikurung dan kemudian dipangkatkan 2 pula di luar, dikali dengan M pangkat 3 kurang 1 kuadrat per M kurang 1 kuadrat kali M kuadrat tambah M tambah 1 kuadrat berpangkat negatif 2. Itu bentuk sederhananya apa? Kemudian soal kedua, hasil dari ini ada 2 soalnya. Nomor 2, 16 kuadrat dikali 9 pangkat negatif 2 dibagi 4 kali 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat negatif 3 kali 8 pangkat 2. Itu hasilnya berapa? Yang nomor B, negatif 3 pangkat 2 kurang 1 per negatif 3 pangkat negatif 1 dikali dengan negatif 3 pangkat 2 ditambah negatif 3 berpangkat 2. Hasilnya berapa? Yang nomor 3, jika X tambah 1 per X sama dengan 3, maka berapakah nilai X kuadrat tambah 1 per X kuadrat? Soal yang nomor 4,
Hasil dari akar 10 tambah 2 akar 3 dikali akar 2 negatif akar 2 tambah akar 3 tambah 2 kurang akar 5 dikali akar 5 tambah akar 2 tambah 2 akar 3 gitu ya. Ditambah ini. Maaf. Ini soal nomor 4 kita modifikasi sedikit. Ini tambah ya. Bukan 2 akar 3 tapi ini adalah 2 tambah akar 3. Oke, itu yang benar. Berapakah hasilnya? Jadi ini kali ini hasilnya berapa? Nomor 5 tambah 2 akar 6 per 10 dikurang akar 49 tambah 20 akar 6 dikali 5 kurang 2 akar 6 per 10 kurang akar 49 kurang 20 akar 6 hasilnya berapa? Soal nomor 1 sampai nomor 5 ini dijadikan tugas sebagai latihan agar lebih menguasai sifat-sifat bilangan berpangkat dan turunannya. Oke, jika bermanfaat silakan subscribe, like, komen, dan share.